Selamat malam Business Planner. Selamat datang di Business Kini, business.id. Yuk teman-teman yang sudah hadir, boleh menyebutkan nama dan domisilinya di kolom komentar. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya di teman-teman? Atau masih ada putus-putusnya atau kurang jelas? Boleh bantu ya dijawab di kolom komentar. Oke, selamat malam Business Planner, selamat hari Rabu. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan bisnisnya berjalan dengan lancar. Nah, kembali lagi kita di sesi Business Q&A Rabu 23 Agustus 2023. Seperti biasa ya teman-teman, kalau di hari Rabu malam berarti Business Q&A akan didampingi oleh Pak Budi. So, teman-teman yang udah hadir, boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa absen nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Sebelum kita mulai, di sini pasti ya ada business planners yang baru follow business.id atau udah kenal dengan business.id tapi belum tahu nih program-program apa saja yang disediakan oleh business.id. Jadi kita kenalan terlebih dahulu yuk. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id ya. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja, dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store ya secara gratis. Karena selain teman-teman bisa akses e-course atau kelas-kelas online-nya, teman-teman juga bisa akses video gratis nih dari Business Forum yang teman-teman bisa jadikan bahan ajar atau bahan pelajaran untuk tetap membangun bisnis ya. Nah, selain itu, Business Planners juga bisa mengikuti pembelajaran gratis nih dari business.id, yaitu Business Q&A yang kita laksanakan via Instagram Live seperti kegiatan kita pada malam hari ini yang kita laksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Nah, kalau di Senin malam bersama Pak Bas dan nantinya di hari Rabu seperti malam hari ini di Rabu malam bersama Pak Budisman ya teman-teman di jam yang sama, yaitu di jam 7.45, atau mengikuti kegiatan Business Forum yang kita laksanakan via Zoom di setiap hari Sabtu nih. Spesial di minggu ini kita akan ada Business Forum nih teman-teman, tapi di hari Minggu. Jadi kita akan belajar bersama Pak Budi Isman. Kita akan membahas why do people choose you. Jadi teman-teman yang mau belajar bareng Pak Budi, mau berbagi wawasan, mau diskusi, boleh banget ikut ya, bergabung di Business Forum business.id di tanggal 27 Agustus atau hari Minggu 27 Agustus di jam 19.30 malam ya. Kita akan bedah bagaimana cara menarik perhatian target market dan memenangkan persaingan pasar ya. Untuk Business Forum ini gratis, teman-teman bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id ya, di menu daftar Business Forum. Nah, Business.id juga punya program offline teman-teman yang mau mempelajari fundamental bisnisnya, mau fit dan sehat nih dalam segala prospek bisnisnya. Udah siap bisnisnya diperbaiki? Nah, bisa ya bergabung di workshop SBM Advance di mana Anda akan mempelajari fundamental bisnis dengan 12 pertanyaan fundamental. Pastinya nggak hanya menjawab dan mempelajari 12 pertanyaan tadi ya. Teman-teman juga nantinya akan mengulik problem di dalam bisnisnya teman-teman dengan 12 pertanyaan tersebut. Jadi harus terselesaikan nih ya masalah-masalah di problem tersebut dengan 12 pertanyaannya. Workshop SBM Advance ini akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman yang tentunya ini sudah profesional dan punya banyak pengalaman ya di multinational dan di international company. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena yang ngajar juga udah expert ya. Nah, catat tanggalnya di tanggal 18 sampai 19 September 2023 di Hotel Arya Duta Jakarta. Selain itu, kita juga punya program lain nih teman-teman. Buat teman-teman yang mau menciptakan value bisnis, mau membangun value untuk produk atau jasa, atau sudah punya value tapi merasa nih kalau value tersebut belum tepat, belum relevan, belum unik. Nah, bisa nih bergabung di workshop Value Creation di mana Anda akan mempelajari lebih jauh bagaimana value bisa meningkatkan nilai pada bisnis Anda, menciptakan dan membangun value yang unik dan relevan, dan akan diajar langsung oleh Pak Baskoro Hadini yang sudah berpengalaman di banyak company seperti Danone Aqua, Nestle, Pepsi, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya di tanggal 2 sampai 3 Oktober 2023 di Hotel Shangri-La Jakarta. Untuk kedua workshop itu, teman-teman bisa langsung cek info lebih lengkapnya dengan klik link pada bio Instagramnya business.id ya, di menu workshop SBM Advance atau di workshop Value Creation. Teman-teman bisa cek untuk info lebih lengkapnya ya. Oke, sepertinya Pak Budi sudah bergabung nih teman-teman. Kita
Tunggu untuk bergabung ya di roomnya malam hari ini. Oke, yuk teman-teman yang sudah hadir boleh drop nama dan domisilinya terlebih dahulu supaya kita absen dulu nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Ada Pak Arif dari Medan. Oke. Ada dari Bu Yuni dari Sulsel, dari Bone. Oke. Yuk yang lainnya boleh langsung di drop nama dan domisilinya ya supaya kita bisa absen nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Ada Pak Ari Febrianto juga. Oke. Yuk yang lainnya ada dari Sumatera Utara nih. Dari Pak Firman Syah. Oke. Yang belum drop nama dan domisilinya juga masih kita tungguin ya. Kita absen dulu nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Teman-teman juga mau drop nama bisnisnya juga boleh ya. Selamat malam Pak Budi. Halo Rasa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Budi? Baik. Gimana nih teman-teman udah banyak hadir nih? Iya nih Pak, wah udah ada yang dari NTT, dari Sulawesi Selatan, ada yang dari Lampung. Ada perbedaan waktu tapi semangat ya Pak untuk belajar di bisnis ini malam hari ini. Belajar terus kita. Bisa dengar ya suara saya, Arisa? Aman Pak, aman banget udahan. Aman ya. Oke. Solo hadir ya. Saya baru pulang dari Malang kemarin. Tadi, bukan kemarin ya, tadi. Tadi pagi ya Pak. Iya, tadi siang saya pulang dari Malang, habis itu langsung ketemu investor tadi sampai sore tadi. Besok ada acara Spicing the World dengan Pak Subiakto, Pak Yuswo Hadi dan segala macam besok tuh di Smesco gitu ya. Ya di Malang kemarin itu saya Malang 2 hari di situ sama Miga Cuan di situ. Oke, mantap nih Pak. Sudah banyak yang hadir malam hari ini. Buat teman-teman mungkin yang udah daftar besok juga ya Pak di acara Smesco. Sampai jumpa juga nih bareng Pak Budi nantinya. Ada Pak Subiakto dan masih banyak lagi expert-expert lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Udah ketinggalan ya Pak untuk daftar juga nih. Ya, besok mungkin bisa hadir. Kalau mau hadir akan hadir langsung aja. Yep. Ya. Tapi kita ada ini ya, bisnis forum ya di hari Minggu malam ya. Hari Minggu, betul Pak. Kita hari Minggu ada bisnis forum. Why do people choose you? Teman-teman kita akan bedah bagaimana teman-teman bisa menarik perhatian target market nih. Nantinya akan diajar langsung sama Pak Budi di bisnis forum tersebut. Daftarnya gampang ya, bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id ya. Oke. Oke Pak, di sudah 7.50 ya Pak. Mungkin kita bisa mulai sesi bisnis forum hari ini ya. Oke. Baik Business Planners, di sesi bisnis Q&A malam ini Pak Budi akan membahas topik menarik yaitu memahami potensi pasar kita yang selalu menjadi topik, selalu menjadi pembicaraan teman-teman bagaimana sih memahami potensi dari pasarnya, bisnisnya teman-teman. Jadi kita akan bahas malam hari ini bersama Pak Budi. Business Planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya sambil mendengarkan topik pembuka dari Pak Budi atau yang sudah punya pertanyaan, tapi di luar topik malam hari ini tetap boleh ya di drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab ya, kita akan terlebih dahulu dengar nih sharing dari Pak Budi terlebih dahulu. Yuk kita simak. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih. Selamat malam para business planners yang sudah hadir ya malam ini di acara rutin kita. Di bisnis Q&A dengan bisnis.id ya, saya mengisi malam ini, tapi biasanya seperti yang disampaikan Raisa tadi kita ambil topik ya. Malam ini topiknya apa ya Raisa ya, kita soal memahami potensi pasar kita ya. Oke, jadi kalau di pelajaran Smart Business Map itu di pertanyaan nomor 4 namanya how big is the market ya. Jadi seberapa besar sih pasar atau potensi pasar dari bisnis yang kita sudah pilih gitu ya. Nah, topik ini kita coba angkat malam ini sebagai pembukanya ya, pembuka untuk teman-teman. Nanti boleh ya bertanya apa aja nanti. Tapi sebagai pemicu untuk teman-teman malam ini kita pelajari. Nah, di bisnis forum kita sebelumnya ya minggu lalu ya Raisa ya, minggu lalu ya sebelum saya ke Malang itu kita bicara mengenai industri dan
kategori gitu Oke. ya. Uh, Kenapa kita harus memahami industri atau kategori dari bisnis yang kita jalani gitu ya. Jadi kalau saya tanya nih misalnya teman-teman yang hadir malam ini, tahukah teman-teman kira-kira industri atau kategori dari bisnisnya? Bisa nggak menyebutkannya gitu ya? Nah coba Yuk. misalnya ya, teman-teman bisa tulis di situ apa saja industri dan kategori yang ada. Misalnya tadi itu yang dari Solo itu sambal bakar tadi itu ya, sambal bakar di Solo gitu. Nah itu kategorinya apa sih misalnya kan itu ya. Nah Yep. siapa lagi yang ada di sini yang mau misalnya mencoba ya. Sambal bakar itu apa itu kategorinya? Makanan kah, minuman kah, makanan apakah, restoran kah, kafe kah gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke topik malam ini soal seberapa besar potensi pasar itu gitu ya. Kita sendiri kategorinya ayam sama gamis gamis Solo gitu ya. Ayam apa nih kan gitu ya. Nah, makanan gitu ya, makanan ramen apa misalnya, nasi goreng apa, hanya nasi goreng saja, fashion, itu kan luas banget gitu ya. Betul. Nah, sekarang ya, kita pertama harus kita paham dulu, kita itu misalnya fashion muslim wanita, fashion muslim wanita anak-anak misalnya, itu bisa juga kan gitu ya. Betul. Atau memang fashion aja ya. Jadi besarnya potensi pasar itu akan tergantung kepada industri atau kategori yang sudah kita pilih. Semakin semakin lebar kategorinya, seperti fashion itu kan luas sekali fashion. Betul. Makanan luas sekali. Nah, tadi sambal gamis Solo tadi mengatakan dia ayam. Maksudnya ayam itu apa sih? Makanan ayam kah? Ayam frozen kah? Ayam resto ayam kah kan itu ya. Jadi ini kan harus karena akan berbeda-beda potensi pasarnya ya gitu ya. Nah jadi makanya di dalam Smart Business Map itu kita belajar 12 pertanyaan itu semuanya itu nyambung gitu ya. Satu terkait dengan satunya. Jadi misalnya tadi itu dengan topik malam ini kita kan pengen belajar nih sebetulnya bagaimana sih kenapa kita harus memahami potensi pasarnya kita. Nah potensi pasar itu tergantung pasar yang mana nih yang kita mau ambil kan itu. Nah pasar itu artinya industri atau kategorinya. Oke, jadi industri yang kategori itu bisa lebar, bisa sempit gitu ya. Nah, apakah misalnya ya katakanlah itu ya, biasanya tentunya secara umum yang namanya pasar itu gitu ya, kalau semakin spesifik, semakin tajam dia kategori yang kita pilih itu, tentunya secara natural ya, dia itu semakin kecil pasarnya. Nah, cuman disitulah yang kadang-kadang ya kita ya saya ingin kita ini memahami dulu kecil dan besar itu relatif sebetulnya kan gitu ya. Nah, karena banyak sekali yang saya temui ya salah satu alasan yang sering disampaikan oleh teman-teman kalau bisnisnya sudah stuck, kalau bisnisnya sudah nggak jalan lagi, yang disalahkan pasarnya gitu. Waduh, udah susah nih, pasarnya sudah crowded, pasarnya sudah habis, ya dan segala macam. Nah, dari mana kita tahu itu sudah habis? Kan itu pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sendiri tidak tahu sebetulnya seberapa besar pasarnya, kita tidak bisa juga mengatakan pasar kita sudah habis, pasar kita sudah crowded dan segala macamnya itu. Nah, itu kan berarti kan hanya feeling-feelingan aja itu. Nah, intuisi, feeling-feelingnya kita, oh pasar sudah habis ya. Nah, jadi makanya nyambung tadi itu dengan topik kita di Business Forum yang minggu lalu itu.
Kita pertama harus paham dulu industri dan kategori kita ini seberapa lebar, seberapa sempit. Ya. Tadi itu misalnya fashion. Fashion itu luas banget. Tapi bisa juga fashion dibagi misalnya laki-laki dan perempuan. Bisa juga dibagi misalnya fashion umum, fashion muslim. Muslim pun bisa juga dipilah lagi misalnya berdasarkan demografinya, anak-anak, laki-laki, dewasa. Bisa juga dengan misalnya kita pecah-pecah menjadi fashion untuk orang yang lebih konservatif ya, yang lebih agresif, yang baru hijrah misalnya. Bisa juga kan itu. Nah, tentukan dulu itu. Ya. Tentukan dulu kita mau bermain di mana nih industrinya. Baru kita bisa menghitung ya potensi pasarnya kan itu. Jadi kalau pelajaran kita minggu lalu ya di Business Forum itu kita belum pasti dan belum tahu nih industri kita ini ya masih belum tahu nih yang mana nih. Ya makanya kita juga tidak tahu ya seberapa besar pasar itu dan potensinya. Karena kita sendiri belum memilih sebetulnya pasar atau kategori dan industri yang ingin ya kita jalani itu ya. Nah, teman-teman kan sudah punya bisnis nih semuanya kan ya. Jadi coba dipikir kembali ya. Pasar saya, bisnis saya ini sebetulnya industri dan kategorinya apa sih sebetulnya? Dan apakah saya mau di situ? Atau mau coba pertajam lagi misalnya ya. Jadi misalnya saya ya kemarin itu kan gini ya, karena kebetulan saya kan di Malang ya, ke Malang kemarin itu. Nah kebetulan kan kita saya juga support membantu Migacuan misalnya. Jadi itu pertanyaan kita juga kan, pertanyaan saya juga gitu ya. Apakah kategori kita makanan minuman atau restoran atau kita makanan mie gitu ya. Nah itu bisa semuanya bisa gitu ya. Nah jadi kita yang harus memilih nih kan gitu ya. Yang mana nih sebetulnya kita gitu ya. Jadi contohnya misalnya kalau kita ambil makanan misalnya McDonald itu ya kategorinya apa sih? Nah mereka punya kategori sendiri yang namanya QSR, Quick Service Restaurant gitu. Jadi bukan restoran biasa, tapi quick service restaurant, fast food gitu ya namanya ya. Jadi fast food itu sendiri mungkin di atasnya yang industri besarnya mungkin makanan minuman, restoran apa nih? Restoran siap saji, restoran siap saji yang cepat berarti fast food, quick service restoran. Jadi makin mengecil dia kan gitu ya. Nah akhirnya kalau kita tanya seberapa besar sih pasarnya itu dan potensinya, nah baru kita memilih ya tadi itu kita sudah pilih pasarnya kita yang mana, baru setelah itu kita mencoba menghitung kira-kira potensinya. Nah, kenapa ini penting ya tadi itu ya seperti yang saya sampaikan. Karena kalau kita belajar Smart Business Map gitu ya, 12 pertanyaan itu kan saling berhubungan. Nah, jadi oleh karena itu, kenapa itu penting? Karena biasanya ya, kalau kita memilih ya, kemarin itu juga di teman-teman yang sudah ikut, ada nggak yang ikut ya? Mudah-mudahan ada yang ikut kemarin itu minggu malam ya, kita ada bisnis forum ya, gratis gitu ya. Di situ kan saya sampaikan, biasanya kalau kita memilih misalnya, kita mau bisnis apa gitu ya, berarti kan sebetulnya kita memilih bisnis kategori apa, industri apa, kan gitu ya. Nah pilihan itu macam-macam gitu ya caranya. Ya mungkin yang paling sering teman-teman lakukan adalah mungkin karena hobinya saya, jadi saya suka makanan ya, saya masuk industri makanan. Karena saya suka fashion mungkin, jadi karena sukanya gitu ya. Atau bisa juga karena tadi itu misalnya mungkin karena lihat tetangga sebelah sukses gitu ya. Ternyata dia bisnis minuman, kayaknya oke juga nih, saya masuk gitu. Jadi dasar utamanya untuk teman-teman memilih itu belum tentu belum tentu tepat gitu ya. Tapi juga belum tentu juga tidak tepat gitu. Nah, intinya adalah
kalau kita belajar secara profesional, jadi yang ingin kita ajarkan dan ajak teman-teman ini kan adalah bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur yang profesional gitu. Nah, salah satu kriterianya bagi saya entrepreneur yang profesional itu adalah yang juga menggunakan data, menggunakan informasi, menggunakan logika selain dari intuisinya, feelingnya dan segala macam. Boleh, ya saya tidak mengatakan kita tidak boleh pakai feeling, pakai intuisi, boleh. Tapi harus ada juga ya data dan informasi supaya apa namanya itu menjadi check dan balance-nya ya, untuk menyeimbangkan. Jangan-jangan kita subjektif aja karena saya suka aja nih bisnisnya ini. Padahal belum tentu kan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, kalau saya melihatnya empat kriteria itu ya, empat kriteria kalau kita mau milih industri atau kategori yang bagus itu apa? Idealnya ya. Saya tahu sih kemarin itu ada juga tuh yang komen di Instagram saya gitu. Oh, ya itu kan ideal banget Pak Udi. Coba tunjukkan industri mana yang ideal seperti itu. Nah, kan gitu ya. Nah, saya bisa kasih sih industri itu. Lalu saya kasih industri itu, lah itu kan nggak bisa UMKM masuk di situ kan gitu. Nah, oh iya, mungkin nggak bisa kan gitu ya. Nah, oleh karena itu saya bilang, belum, artinya kita paham dulu idealnya kalau kita mau memilih industri atau kategori bisnis kita itu, maka ada 4 kriteria itu gitu. Satu, kriterianya adalah besar pasarnya. Nah, ini yang kita mau bicara malam ini kan gitu. Yang kedua, pasarnya itu atau kategori atau industrinya itu tumbuh gitu ya. Lalu yang ketiga, tentunya kalau bisa saingannya belum banyak. Yang keempat, kalau bisa tentunya adalah industri yang sulit dimasuki oleh pesaing kan gitu. Nah, kalau saya kasih kriteria 4 itu, banyak orang yang nyeleneh gitu ke saya gitu. Wah, itu idealistik banget Pak Udi, itu nggak bisa diterapkan. Bukan nggak bisa diterapkan, kan gitu ya. Pemahaman kita mengenai itu, gitu ya, nantinya bisa kita aplikasikan ke dalam bisnis kita, baik untuk perencanaan, baik untuk pengembangan, baik untuk melihat masalah kita, gitu ya. Nah, karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan, gitu ya, bahwa sering sekali kita mendengar teman-teman ini salesnya turun atau nggak bagus segala macam. Salah satu faktor yang sering saya dengar yang disalahkan itu pasarnya udah habis Pak. Celaka nggak itu ya? Emangnya lu berapa sih omsetnya atau sales revenue-nya kan itu? Kok udah habis sih kan itu? Emang tahu nggak pasarnya berapa sih kan itu ya? Kalau nggak tahu pasarnya dari mana you tahu habis kan gitu ya? Nah pasarnya sendiri berapa? Dalam kita memilih industri, kategori atau pasar yang ingin kita jalankan itu, salah satunya adalah besarnya pasar itu dan besarnya potensi itu, ya. Nah, inilah topik kita malam ini kan gitu ya. Nah, kenapa kita perlu memahami besarnya itu, ya. Jadi pertama supaya kita yakin bahwa bisnis ini bisa bisnis yang jangka panjang. Nah, itu yang kita istilahnya ada 3 kata yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Bangunlah bisnis yang sustainable. Sustainable itu artinya berkesinambungan, jangka panjang. Jangan hanya setahun, sebulan gitu ya. Kalau bisa setahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, kapan perlu, ya selamanya kan gitu ya. Gitu ya. Nah, kan ada perusahaan yang sudah 100 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 50 gitu. Nah, kenapa kok mereka masih bisa kan itu? Karena mereka punya industri, kategori atau pasarnya yang cukup besar. Sehingga kalaupun dia terus tumbuh, masih belum habis. Itu saja sudah banyak saingannya kan gitu ya. Udah ada saingan lain itu masih belum habis kan gitu ya. Nah, jadi sebagai contohnya aja ya, karena kebetulan saya pernah di situ gitu ya. Nah, misalnya di Coca-Cola gitu. Coca-Cola itu sudah hampir 136 tahun setahu saya gitu ya. Dan dia masih
jualan juga minuman yang sama gitu. Walaupun ada juga minuman yang lainnya kan gitu. Nah, padahal kompetitornya juga banyak kan gitu ya. Padahal juga banyak juga pemain-pemain yang bisnisnya soft drink yang berkarbonasi soda itu banyak kan gitu. Loh kok bisa? Nah, padahal dia sendiri sudah besar banget kan gitu. Nah, jadi bayangkan kalau Raisa mengatakan ke saya, Pak, pasar saya sudah habis, Pak. Nenek, mau itu ya. Betul. Iya kan ya. Itu contohnya kan itu ya. Contohnya jadi kita nggak tahu sebetulnya mungkin pasarnya kita. Jadi karena bisnis itu turun naiknya, baik buruknya, sukses atau tidaknya, kan bukan satu faktor saja yang menyebabkannya. Ya, jadi makanya saya sangat-sangat menyarankan untuk teman-teman pelajari yang namanya Smart Business Map itu, 12 pertanyaan itu. Karena banyak faktor, bukan satu faktornya aja, hanya selling aja, atau branding saja, atau marketing saja kan itu ya. Bukan banyak faktor yang lain kan itu ya. Nah, itulah yang kita coba jahit ya, sehingga teman-teman bisa melihatnya. Nah, salah satunya yang kita sudah bicarakan minggu lalu lewat bisnis forumnya bisnis.id ya, yang saya isi dan gratis ya, minggu malam gitu ya. Dan ini akan ada lagi nih minggu malam ini kan ya. Nah, itu ya, itu kan ada kaitannya dengan membangun fondasi dasar itu. Pahami industri dan kategori kita itu. Seluk-beluknya bagaimana, kompetisinya bagaimana, besarnya seberapa. Nah, inilah yang kita masuk ke topik malam ini. Jadi, pahami seberapa besar. Nah, kalau di dalam Smart Business Map, dari 12 pertanyaan itu, maka itu masuk pertanyaan nomor 4. How big is the market? Seberapa besar sih pasarnya? Kan itu ya. Nah, jadi oleh karena itu saya bilang itu tergantung tadi kategorinya kita. Kan itu ya. Nah, kalau kategori kita tentunya kategori yang sempit, kemungkinan besar tentunya pasarnya lebih kecil. Tapi kecilnya pasar itu mungkin untuk kita sebagai bisnis yang masih baru masih cukup besar, kan gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya, katakanlah misalnya kita ambil nih ya, katakanlah fashion tadi itu, karena ada yang fashion ya di sini ya saya lihat. Misalnya setahu saya ya, kalau nggak salah ya, saya harus buka datanya kalau nggak ya. Itu pasarnya fashion muslimah, jadi muslim wanita ya, di Indonesia itu kalau nggak salah itu hampir 300 triliun sebetulnya. Kalau nggak salah ya, setahu saya gitu. Ya. Nah, berapa miliar dolar itu saya nggak ingat itu ya. Di dunia itu 298 miliar dolar kalau nggak salah, itu global ya secara dunia. Di Indonesia itu mungkin sekitar segitu ya misalnya. Nah ya, nah itu baru yang muslimah aja tuh, kan itu. Jadi kalau misalnya kita cerita fashion secara apa namanya, secara semuanya lah, anak-anak, muslim, non muslim, laki-laki, perempuan, semuanya itu bisa-bisa 1.000 triliun, kan itu. Nah, katakanlah kita kita ambil kategori yang sangat spesifik misalnya ya. Katakanlah kita ambil kategori yang sangat ya. Jadi saya ambil industrinya fashion. Lalu saya pertajam menjadi fashion wanita. Saya pertajam lagi fashion wanita muslim, berarti yang muslimah. Saya pertajam lagi misalnya ya, fashion wanita muslim ya, kemudian remaja. Nah, saya fokuskan gitu ya. Lalu saya perkecil lagi itu, remaja yang baru hijrah. Nah, misalnya kan ya. Nah, kalau yang tadi itu, yang muslimah itu aja hampir 300 triliun ya. Mungkin ya, kategori yang kita pilih tadi itu adalah kategori fashion wanita muslim remaja baru hijrah. Kan itu ya. Nah, dari 300 triliun itu nanti kita hitung nih. Dari 300 triliun itu berapa sebetulnya yang remaja? Nah, gampangnya misalnya kalau fashion itu totalnya katakanlah 300 triliun.
atau 1.000 triliun, saya nggak ingat ya. Tapi kira-kira 300. Kita tahu bahwa yang Muslim itu sekitar 80%-nya. Kan itu ya. Kita tahu bahwa penduduk itu laki-laki dan perempuannya sepertinya seperti berimbang. Katakanlah 50-50, 50-50. Ya kan ya? Berarti sudah 80% yang Muslim, 50% yang wanita, berapa persen yang remaja, kan itu ya. Nah, dari situ mungkin saja sisanya kita ada 20% nih, kan itu ya. Dari yang 100% tadi itu. Karena kategori kita kan makin sempit nih, kan itu ya. Nah, kemudian setelah itu, dari 20% itu kalau dikalikan, ya tadi itu dengan 300 triliun, berarti kan sekitar 6 triliun dong. Nah, 6 triliun loh. Padahal udah dipersempit loh itu. Ya, nah, lalu bisnis kita mungkin baru, ya katakanlah 1 M sebulan misalnya. Baru 12 M setahun. Gitu. 12 M dibandingkan 6 triliun, itu 0,0% gitu. Kan itu. Nah, cuman persoalannya adalah, kalau bisnis kita nggak maju, misalnya yang tadi itu, baju fashion itu, jangan langsung divonis itu pasarnya sudah habis gitu. Pasarnya banyak. Problemnya yang lain kan itu. Problemnya yang lain gitu. Ya, jadi sebentar ya, saya agak bersin saya. Nah, problemnya banyak kan itu. Banyak yang harus diutak-atik kan gitu. Jadi bukan soal besar pasarnya, tapi poinnya malam ini yang ingin kita sampaikan ke teman-teman itu, pahami tadi industri dan kategorinya, pahami juga besar pasarnya, kan itu ya. Jadi kita sendiri yang harus mencek dulu, kan itu. Nah, kalau kita sudah tahu itu, ya, kalau teman-teman bisnisnya masih kecil, biasanya jarang soal pasar itu yang menjadi persoalannya. Nah, makanya di dalam 12 pertanyaan itu kita mulai dengan pertanyaan misalnya, kan ya. Pertanyaan pertama itu adalah soal problem kan gitu ya. What is the problem you're trying to solve? Apa sih problem yang Anda ingin berikan solusi terhadap kebutuhan konsumen yang sudah Anda pilih dengan segmen tertentu? Kalau produk kita itu sendiri ya itu nggak cocok misalnya ya, tidak memberikan solusi, ya kemungkinan besar dia tidak akan dipakai. Nah, makanya di dalam bisnis forum minggu malam besok ini ya, kita bahas soal kenapa orang harus memilih Anda. Why do people choose you? Itu pertanyaan nomor sebentar ya, 6 itu ya di Smart Business Map kita itu. Jadi apa sih yang membuat Anda berbeda? Kalau Anda nggak berbeda, mungkin ya nggak bisa ya, orang akan pilih ya. Kalau nggak berbeda, kan saya sudah sampaikan. Kalau nggak ada bedanya, yang termurah yang dicari. Nah, minggu malam di Business Forum ya, Business ID, silakan teman-teman yang mau coba lihat linknya ya untuk dapat Zoom. Nih kita pakai Zoom soalnya ya, biar bisa interaktif gitu ya, dan free gitu ya. Ini Business Forum soalnya ya. Kita akan bahas itu gitu. Jadi ada urutannya gitu. Nah, jadi malam ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ya, pahami dulu kategori dan industri kita, dan katakanlah tadi itu yang saya kasih contoh fashion tadi itu ya. Kemudian setelah itu kalau kita sudah tahu, oh ternyata kategori saya ini, nah baru dicari datanya. Nah, data itu ada 2 datanya. Satu, data yang sudah ada mungkin di pemerintah, mungkin di lembaga riset ya, mungkin juga di tempat lain ya, yang mungkin bisa dicari gratis. Bisa juga kalau Anda punya uang, Anda beli datanya. Nah, kemungkinan besar banyak juga yang tidak ada datanya langsung gitu ya. Jadi misalnya data misalnya orang makan bakso urat misalnya, berapa jumlahnya di Indonesia ya. Yang mungkin nggak ada, bakso aja mungkin nggak ada ya. Nah, kalau nggak punya data seperti itu, lalu bagaimana, kan itu pertanyaannya ya.
Nah, disitulah yang kita belajar ya, kalau di Smart Business Map itu yang kita namakan ekstrapolasi data. Jadi bagaimana kita membuat asumsi-asumsi tertentu ya dengan data-data sekunder namanya itu, sehingga dari situ kita olah dan mendapatkan perkiraan dari pasar kategori yang sudah kita pilih itu gitu ya. Nah, sehingga minimal walaupun nggak ada yang akurat 100% gitu ya, minimal ya kita tahu sih pasar kita itu ya, kita masih 1 M sebulan, 12 M setahun. Ternyata pasar kita 1 triliun, belum apa-apa kan gitu ya. Masih banyak peluangnya harusnya. Jadi artinya yang harus diperbaiki apa nih? Kan itu ya. Nah, ada 12 pertanyaan tadi itu yang harus diperbaiki satu seperti itu, Raisa ya. Jadi memahami industri dan kategori dan cara memilih industri dan kategori itu salah satunya adalah besarnya pasar. Semakin besar pasarnya semakin bagus. Tapi besar pasar itu kan relatif terhadap kategori dan industri yang kita pilih. Semakin sempit industrinya dan kategorinya, kemungkinan semakin kecil. Tapi kecilnya itu untuk kita yang bisnisnya masih kecil, sebetulnya masih sangat besar. Ya kan itu ya. Nah, itu gunanya kita memahami data dan informasi itu dan melatih teman-teman menjadi entrepreneur yang profesional sehingga nantinya menjadi fondasi dasarnya teman-teman untuk bisa scale up dan menjadi perusahaan-perusahaan yang sangat besar nantinya. Itu kira-kira Raisa malam ini gitu ya. Oke, baik Pak. Jadi abis ini Business Planners, yuk kita mulai gali lagi mungkin nih potensi pasarnya nih dari bisnisnya teman-teman supaya lebih baik lagi ya Pak dan punya market lebih besar lagi. Mungkin yang sekarang merasa marketnya atau pasarnya sudah habis gitu ya Pak, sudah mulai terkikis, bisa nih dipraktekkan nih tadi seperti yang Pak Budi bilang. Karena kan seperti yang tadi Pak Budi bilang dan ada dari contoh juga ya, yang tadi fashion wanita, lalu muslimah, remaja, baru hijrah aja, itu pasarnya aja baru segitu ya Pak, dan dibandingkan dengan punya kita aja Ya, itu sudah sekecil banget, jadi masih banyak banget peluangnya, jadi teman-teman bisa coba praktekkan nih, seperti apa yang Pak Budi bilang. Oke saya Pak, ambil jadi contoh ya. Business Planners, Ambil contoh. boleh Pak, silakan. Di Smart Business Map kita itu gitu ya. Teman-teman yang sudah pernah ambil SBM ya, Yep. 7.0 atau Smart Business Map yang di online-nya ya, yang di bisnis.id itu ada tuh contohnya ya. Teman-teman yang sudah pernah ikut Smart Business Map Advance-nya saya juga sering sekali kita buat latihannya itu ya. Jadi saya kasih contoh, pasarnya minuman sehat misalnya, waktu kita hitung-hitung ya dengan data yang real, dengan ekstrapolasi dan segala macam, itu sekitar 35 triliun. Kan itu ya. Jadi kan Oke. besar banget itu. Jadi ada teman yang punya bisnis minuman sehat, misalnya katakanlah misalnya sudah 100 M setahun gitu ya. Pasarnya 35 triliun. Nah, itu ya. Jadi masih jauh Si kan kecil ya itu Pak, ya. masih jauh banget. Betul, betul. Betul. Gitu Raisa. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir ya, pasar itu nggak ada habis-habis ya Pak, malah semakin besar. Karena kan pastinya kita bertambah penduduknya, otomatis makin besar juga pasarnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan pasarnya makin kecil, makin menurun atau mengkikis. Yang ada kita perlu inovasi ya Pak, untuk menjaga nih produk kita bisa reach ke mereka. Oke, yuk Business Planners yang punya pertanyaan boleh banget drop pertanyaannya di kolom komentar atau di box Q&A ya. Kita akan bacakan nih pertanyaan-pertanyaan dari Business Planners. Kita ambil dulu Pak dari Sambel_Gamisolo nih Pak. Ya. Industrinya makan pedas, kategorinya makan berat. Sebentar, sepertinya agak scroll. Oke, sebentar ya Pak. Ya, saya bisa baca Udah, nih. sekali nih. Oke, boleh dilanjut aja Pak. Industrinya makan pedas, kategorinya makan berat. Salah itu, bukan begitu caranya. Industrinya apa sih sebetulnya yang di atasnya, yang paling tinggi ya? Itu makanan atau minuman misalnya ya. Kan gitu ya. Makanan ya. Makanan dong, kan bukan minuman kan gitu ya. Nah, makanan, oke, makanan apa nih kan gitu ya. Nah, apakah kita mulai dari makanannya atau bisa juga dilihat dari sisi ya, dia restoran kah atau makanannya misalnya. Kan itu ya. Contohnya tadi itu ya. Indomie ya, Indomie itu dia jualan mie. Tapi dia masuk ya
ke makanannya, foodnya. Ya, dia bukan restonya kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita memilih makanannya, baru makanan, kemudian di bawahnya restoran, ya, baru itunya. Nah, jadi beda karena mengelola restoran beda dengan membuat mie, kan itu. Beda kan itu, beda banget kan itu ya. Nah, jadi sambal Gami Solo harusnya itu kan restoran apa nih? Restoran ayam misalnya, ya tadi itu katanya ayam gitu ya. Atau restoran sambalnya yang jadi anunya. Kalau sambalnya jadi kategorinya, berarti sambalnya itu yang di atasnya. Bisa sambal ayam, bisa sambal daging, bisa sambal lele, kan gitu jadinya ya. Nah, sehingga itu yang akan membuat kita sempit atau lebarnya pasarnya kita itu pemilihannya tadi itu. Jadi kejelasannya itu dulu cara melihatnya, karena kalau salah kita memilihnya, yang mana duluan nih, resto atau mie tadi itu ya. Kalau kita restonya yang menjadi inti dari bisnis kita, resto itu nanti kalau kita mau misalnya katakanlah apa namanya ya, mau berkembang nantinya, resto apa aja bisa kita masuk kan gitu ya. Tapi mungkin mulai sekarang ini restoran ayam bakar misalnya, kan itu ya. Tapi kalau dibalik gitu, bisnis kita kategorinya adalah ayam, makanan ayam gitu kan gitu ya. Nah, makanan ayamnya dulu bukan restonya kan itu. Nah, tapi bisa saja makanan ayam di bawahnya ada restonya. Tapi kita juga bisa buat frozen food misalnya, kan itu ya. Ayam ya, frozen food ayam. Bisa juga misalnya apa ayam, bubur ayam, semuanya ayam kan gitu jadinya. Betul. Jadi beda dan pasarnya jadi berbeda lagi kan gitu. Ya. Nah, itu saja, satu persoalan itu saja itu ya. Satu persoalan itu saja. Kalau saya tanya, nggak banyak yang bisa jawab gitu. Karena bingung sendiri gitu. Oh iya, pasar saya apa ya sebetulnya ya? Yang paling gampang itu adalah yang paling gampang itu ya saya pokoknya makanan minuman Pak. Itu kan luas banget, betul. Makanan minuman ya. Tapi luas banget gitu ya. Nah, yang mana yang kita nih sebetulnya kan itu ya. Nah, gitu Raisa. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, dari sambal_Gami Solo. Dan ini PR ya Pak, untuk memperkecil lagi kategorinya supaya bisa lebih tepat sasaran lagi nih marketnya. Next kita ke teguh.si ya Pak. Cara, ini banyak banget mungkin yang bisnis planner tanya ya Pak. Bagaimana nih cara melihat market share-nya, dari mana, dan tadi kan Pak Budi bilang ya, pasar dari minuman sehat aja 35 triliun. Dan melihatnya tuh bagaimana Pak, bisa sampai 35 triliun? Nah, itu kan kita hitung tadi itu, kan itu. Jadi kan gini ya, kalau market share itu gitu ya, market share itu pasti harusnya 100%, kan itu ya. Jadi totalnya 100%, lalu kita berapa persennya itu namanya market share, kan itu ya. Jadi katakanlah tadi itu pasarnya itu, katakanlah misalnya 100 miliar lah misalnya ya, kita ambil ya. Lalu bisnis kita, dan biasanya setahun ya, selalu kita hitungannya setahun, bukan bulanan. Teman-teman ini kan sukanya hitungannya bulanan. Tapi biasanya data itu tahunan ya. Nah, jadi kalau kita misalnya melihat, katakanlah ada pasarnya itu ada misalnya 100 miliar. Lalu bisnis kita setahun 20 miliar. Maka market share kita 20%. Kan gitu ya. Itu market share-nya gitu ya. Nah, jadi 35 triliun itu adalah pasar potensi minuman sehat. Nah, cara hitungnya itu ada yang namanya teknik ekstrapolasi. Nah, itu yang kita ajarkan di Smart Business Map-nya itu. Karena apa? Karena nggak ada data yang sudah siap ya, yang bisa kita ambil khusus untuk minuman sehat. Nggak ada. Jadi harus diolah dan memakai asumsi-asumsi tertentu gitu ya. Nah, teman-teman yang sudah pernah belajar Smart Business Map, baik yang online ya di bisnis.id maupun yang SBM Advance-nya, pasti sudah tahu itu caranya gitu ya. Nah, tentunya panjang ya, saya akan menjelaskan itu ya, dan juga harusnya ada apa namanya ya, ada flip chart mungkin ya, untuk bisa ngitung-ngitung gitu ya. Bisa sebetulnya ya. Kita cari datanya gampang kok, bukan gampang sih maksudnya.
asal kita punya data-data sekunder ya yang bisa kita olah gitu ya, bisa kok ya. Jadi gitu. Oke, cara menghitungnya tetap ya Pak, ada di SBM Advance atau di SBM 7.0 yang online. Jadi teman-teman yang mau belajar Iya, karena ekstrapolasi kayak tadi Pak terlalu Budi bilang, panjang gitu ya bisa kalau cek. kalau membahas Betul, itu aja gitu. betul. Itu juga rahasia ya Pak untuk ekstrapolasi lebih lanjut ya Pak di SBM. Iya. Oke, next kita ambil dari box ini ya Pak, dari Andika Huspian nih Pak. Apakah grosir atau ecer, barang eceran gitu, termasuk pemilih pasar Pak? Barang Ya, itu grosir. pasar, itu artinya itu kategori kan. Kategorinya itu grosir, itu kategori ya. Ya, industrinya adalah retail ya. Industrinya itu jasa ya. Perdagangan lah kalau istilahnya bahasa Indonesianya ya. Jadi jasa, perdagangan, retail, grosir. Nah, itu dia. Nah, itu. Induknya itu perdagangan gitu. Nah, kalau kita ambil lebih tajam itu, jadi bisa grosir, bisa distributor, bisa juga retail. Nah, retail itu ya toko-tokonya itu kan gitu. Nah, kalau grosir itu biasanya kan beli yang lebih banyak kan gitu ya, bukan eceran gitu ya. Nah, jadi itu adalah kategori. Nah, ya jadi bisa aja kita memilih kategori distribusi, grosir atau retail eceran kan itu ya. Nah, itu beda pasarnya, beda-beda lagi datanya gitu kan itu ya. Oke. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, dari Pak Andika Huspian. Tadi ada pertanyaan Pak dari Firman Syah Putra 286 nih Pak. Apakah ada wadah nih Pak untuk market yang kita tuju Pak? Apakah ada wadah? Iya, wadahnya gitu Pak, untuk kita menyasar ke market yang kita punya. Ini kurang paham saya maksudnya gitu ya. Wadah itu maksudnya apa gitu ya. Ibu Wadah itu kan mungkin bisa tempat dibantu gitu. nih. Betul. Nah, mungkin bisa dibantu nih dari Ya, Firman mungkin Syah Putra diperjelas saja 286 nih. pertanyaannya sih. Yap. Ya, kayak gitu ya. Oke, kita ambil Lanjut lagi dulu. Pak. Tadi ada dari Sambel underscore Gomi Solo juga nih Pak. Apakah positioning nih Pak bisa mempersempit pasar bisnis kita? Bukan mempersempit. Kalau positioning itu beda lagi fungsinya gitu ya. Kalau kita sudah pilih kategorinya, ya, kita sudah pilih segmentasi pasar kita, ya, maka untuk kita meyakinkan ya pasarnya kita itu dan menanamkan sebetulnya ya apa pesannya ya bisnis kita atau produk kita itu di benaknya konsumen, itu harus ada yang namanya positioning itu ya. Jadi misalnya contohnya paling gampang lah ya, misalnya kalau kita katakanlah misalnya ini Indomie, misalnya kalau kita dengar kata Indomie ya, pasti kita ingatnya instant noodle gitu ya, kan itu ya. Tapi instant noodle itu kan banyak. Nah, apa tuh positioningnya kan itu ya. Nah, kemudian misalnya katakanlah misalnya mobil lah ya, mobil Volvo yang diingat orang itu adalah keamanannya. Karena itu ditanamkan positioning soal safety itu terus dikomunikasikan ya. Ferrari identik dengan positioningnya itu adalah misalnya, saya nggak tahu ya, cepat misalnya, speed, mungkin juga apa namanya itu ya, risk taking misalnya ya. Mercedes misalnya mungkin lebih ditanamkan soal prestige ya, prestisenya ya. Jadi itu namanya positioningnya, bukan besarnya pasar atau mempersempit pasar, tidak. Jadi sudah ada dulu pasarnya, sudah ada dulu segmen pasarnya, siapa target marketnya, baru produk kita ini mau diposisikan seperti apa supaya membedakan kita dengan kompetitornya kita. Itu sebetulnya intinya kan itu. Oke, baik Pak. Jadi buat teman-teman yang masih mungkin kepikiran ya Pak, positioning ini bisa membantu buat mempersempit pasar, enggak ya Pak? Jadi ini bagaimana kita membuat keunikan dan menciptakan keunikan ya Pak, buat Ya, ditanamkan ke itu di bisnis. benak konsumen ya, kita cerita Betul. ya. Positioning itu lebih ke memasukkan ke sini gitu ya. Kalau pembeda unik yang lain itu ada unique selling proposition, namanya USP, ada UBP. Nah, itu kita pelajari juga di Smart Business Map ya, di pertanyaan nomor 6, why do people choose you itu. Yang minggu malam ini kita bahas juga sedikit gitu ya, sebelum kita masuk ke Smart Business Map-nya gitu. Siap Pak. Jadi
sampai salah ya teman-teman, positioning ini berbeda ya. Ya, Oke, lalu Pak, ini ada pertanyaan dari saya. Sebenarnya nih Pak, dalam memahami potensi pasar kita ini, apakah ada Pak kendala-kendala yang sering banget muncul Pak dalam kita memahami potensi kita, pasar kita ini Pak, dan bagaimana model masalahnya Pak yang sering muncul ini? ya masalah yang paling tidak paham pasar kita itu aja. Tadi itu uh, kalau kita pilih kategori yang salah aja, pasarnya pasti beda lagi kan itu ya. Betul. Jadi pemahaman pertama adalah kita harus tahu dulu kategori dan industri kita itu apa dan kita pilih. Itu yang paling utama bagi saya. Jadi kalau itu Oke. belum ada, ya kita mau cerita pasar yang mana nih kan itu ya. Oke. Tapi kalau misalkan nih Pak, kita sudah terjun ya Pak ke pasarnya, kita sudah mulai berjualan dan lain-lain. Lalu kita masih bingung nih Pak, ditanyakan misalkan kategorinya seperti apa, industrinya seperti apa. Apakah bisa nih Pak, kita mulai benahi lagi, kita mulai uraikan lagi nih Bisa, Pak, per kategorinya, per industrinya. Oke. bisa, harus dong. Jadi bisa Justru kita Justru Oke. 80% mungkin teman-teman yang belajar Smart Business Map itu sebetulnya sudah punya bisnis gitu kan itu. Nah, jadi Udah jalan ya Pak. artinya kita tata ulang kembali gitu ya supaya Mm-mm. clear gitu. Siapa kita ini bisnisnya apa sebetulnya, kita mau bermain di arena yang mana nih kan gitu. Jadi paling gampang tuh saya itu kayak sport lah, kayak olahraga gitu. Ya, kita apa sih? Oh, olahraga itu kan banyak kan gitu ya. Ada sepak bola, ada tenis, ada badminton, ada renang. Kalau kita industri kita olahraga yang apa nih kan itu ya. Oh, sepak bola ya. Ya beda kan aturan Betul. main sepak bola dengan tenis. Pemainnya aja beda. Tenis 2 orang. Kalau sepak bola harus ada 11 kan gitu ya. Betul. Jadi Oke. memilih itu sama kayak kategori itu ya, dan industrinya olahraga, kategorinya apa sih kan gitu ya. Oh, olahraga badminton, pingpong, renang, apa segala macam, golf ya, sepak bola segala macam. Nah, bayangkan itu kita memilih olahraga itu, aturannya masing-masing beda, cara mainnya beda, jumlah orangnya aja beda, pasarnya juga beda kan itu ya. Betul. Badminton pasarnya di Indonesia mungkin bagus, tapi di Amerika mungkin nggak bagus misalnya kan di sini. Yep. Nah, itu kan beda lagi kan. Oke, jadi bisa banget ya Pak ditata ulang. Jadi buat business planners nih yang masih sekarang ngerasa kategorinya belum sempit atau masih acak adul dan jualan aja, itu bisa ya Pak dimulai ditata ulang kembali dengan bantuan nih dari SPM 7.0 yang bisa online ataupun offline. Oke, kita ambil pertanyaan ya Pak dari Muhammad Fitrahna ya Pak. Ya. Contohnya saja kalau kita bisa membuat pupuk yang bagus, perlu izin industri, perlu izin edar, dan yang sulit dan ribet bahkan juga mahal. Bagaimana nih Pak komentar dan sarannya Pak? Ya, jadi ada dua itu ya. Pertama tentunya dari sisi pemerintah ya. Jadi ini artinya hampir semua pertanyaan teman-teman ini saya bisa langsung kaitkan dengan SBM-nya, Smart Business Map ya. Itu ada pertanyaan nomor 5 di modul 1 playing field ya. Itu namanya what factors will impact your business. Apa saja faktor-faktor ya yang tidak bisa kita kontrol tapi mempengaruhi bisnis kita kan itu ya. Nah, ini contohnya gitu. Pemerintah, ini ya. Aturan pemerintah, izin-izin itu pasti mempengaruhi. Tapi kita sendiri nggak bisa mempengaruhi langsung, kan itu ya. Nah, artinya apa? Kita sebagai pebisnis, ya, pertama, memilih kategori bisnis, itu saja sudah mempunyai konsekuensinya. Betul. Misalnya tadi itu, konsekuensi memilih bisnis pupuk, banyak aturannya. Nggak gampang izinnya, kan itu. Nah, ada dua kemungkinan nih kan gitu ya. Satu, kita pilih bisnis yang lain, atau kita masih ngotot, karena pasarnya besar, mungkin itu kalian kita, ya boleh-boleh aja. Tapi kita paham bahwa ada konsekuensinya. Nah, bagaimana kita tentunya memperkecil dampak negatif risikonya itu. Nah, itu yang kita bahas juga di pertanyaan nomor 5 itu, di Smart Business Map gitu. Faktor apa saja sih faktornya itu? Faktor pemerintah, ya,
pajak, izin ya. Belum lagi faktor konsumen yang berubah-ubah, mungkin cara berpikirnya, mungkin faktor supply, mungkin faktor teknologi. Jadi banyak faktor lain gitu ya. Nah, jadi hampir semua pertanyaan teman-teman ini sebetulnya saya bisa bisa tunjukkan itu pertanyaan nomor berapa itu di Smart Business Map ini kira-kira. Oke, karena 12 pertanyaan tersebut udah ya Pak, dari Iya. sudah dikumpulkan dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan business planners dijadikan satu dan udah pastinya punya jawabannya juga dari SBM 7.0 ataupun SBM Advance ya. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan mau mulai belajar lagi bisa ikut di workshop SBM Advance nih di tanggal 28 di tanggal 18 sampai 19 September, atau teman-teman bisa ikut online juga di SBM 7.0. Next kita ambil lagi ya Pak dari green.tera.id Pak. Kalau terlalu spesifik terkadang besar marketnya belum terdata, apakah kita harus pilih data marketnya yang data marketnya tersedia Pak? Jadi pindah. Enggak, makanya tadi itu ya banyak sekali bisnis-bisnis yang kategorinya tidak ada data langsungnya gitu. Saya kasih contoh tadi dulu bakso. Coba cari di BPS ya, Badan Pusat Statistik. Nggak ada itu konsumsi bakso itu, daging ada kan gitu. Nah, makanya di dalam Smart Business Map itu, di pertanyaan nomor 4 itu ada namanya how big is the market, itu ada caranya nih kita melakukan yang namanya ekstrapolasi. Nah, itulah caranya kita menghitung ya apapun bisnis kita kategorinya sehingga kita bisa memperkirakan walaupun tidak perfect, tidak 100% benar, tapi minimal harus ada ya indikasinya pasarnya itu seperti apa sih. Oke, baik. Semoga semua tadi jawaban dari Pak Budi ya, dari Green.Tera tadi. Next kita ambil lagi nih Pak dari Andi Pratama Dinata nih Pak. Saya memiliki usaha barbershop sudah berjalan 4 tahun. Everything was fine, tapi beberapa saat terakhir omsetnya menurun hingga hampir 20%, 20% karena ada kompetitor yang buka di sebelahnya. Ya, ya wajar kalau ada, jadi kan seperti yang saya bilang tadi itu. Ya, kalau bisnis itu pasarnya besar, harusnya ya kita tidak terlalu takut dengan kompetitor, kan gitu ya. Nah, cuman masalahnya adalah tadi itu bukan masalah pasarnya, tetapi kenapa kita nggak bisa bersaing, kan itu pertanyaannya ya. Nah, bisa saja mungkin kita tidak ada pembedanya, mungkin kita nggak unik dan tidak relevan, mungkin soal pricingnya, mungkin soal ya brandnya juga nggak ada gitu ya, sehingga orang lihat harga yang murah aja gitu ya. Nah, jadi ini akan kita bahas juga sebetulnya kan minggu malam ini. Jadi teman-teman yang hadir ya malam ini, monggo silakan ya, ini free ya, Business Forum ya. Jam 7.30 minggu malam ya, kita bahas ya pertanyaan nomor 6 di Smart Business Map itu, why do people choose you ya? Kenapa orang memilih Anda kan gitu ya. Nah, ini bisa menjawab pertanyaannya tadi itu soal barbershop ini yang menurun gitu ya. Loh, kenapa kok orang pindah ke sana? Berarti kan something wrong dengan kita kan gitu ya. Nah, termasuk di situ retention namanya ya. Kita nggak bisa retain ya customer lama kita. Nah, tapi kan ada alasan dong orang pindah ke tetangga kan gitu ya. Nah, kenapa orang harus pilih kita? Kenapa harus tetangga? Nah, itu yang akan kita jawab nanti di Business Forum ya. Minggu malam jam 7.30. Silakan ya dicek di business.id, di bio linknya itu untuk mendapatkan Zoom-nya, linknya nantinya. Free kok ya, nggak bayar juga. Oke. Baik Pak, karena kita sudah di 8.40 mendekati penutup dari sesi bisnis ini malam hari ini. Sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan penutup dulu buat business planners nih Pak, supaya bisa lebih memahami lagi potensi pasarnya dan nggak nyalahin pasar nih Pak kalau udah stuck bisnisnya. Silakan Pak. Iya, iya. Jadi mungkin saya coba jawab, ini ada Scoot-nya, 0912. Kalau franchise apakah masih mengikuti langkah dalam sebuah mau franchise apapun bisnis ya, itu bisa dilihat dalam konsep Smart Business Map 12 pertanyaan itu. Apapun bisnisnya, mau bisnis jualan sate kayak, mau bisnis fashion kayak, mau bisnis terbang, pasar terbang dan segala macam itu bisa ya. Konsep dasarnya. Karena SBM ini, Smart Business Map ini adalah fondasi dasar yang kita coba kasih pelajaran untuk teman-teman.
nanti tentunya kita perdalam kan gitu ya, kita perdalam masing-masing dari pertanyaan itu banyak lagi ceritanya, nggak cukup. Jangan juga sampai nantinya, oh kan saya sudah belajar SBM Pak, kenapa bisnis saya nggak bagus juga? Lah ya baru satu, baru SBM, banyak lagi yang harus kita dalami, dipraktekkan, diperbaiki ya. Jadi juga jangan nanti wah seolah-olah ini menjadi tongkat ajaibnya gitu ya. Nah, jadi itu tadi itu ya pertanyaannya itu apa tadi pertanyaan terakhir tuh Reza? Udah penutup nih Pak. Jadi Oh iya. sebelum kita tutup, mungkin ada pesan penutup dulu nih Pak untuk Iya, malam hari jadi ini dari top. pesan saya ini aja, teman-teman ya. Saya kalau memang memungkinkan ikut yang minggu malam ini silakan ikut ya. Saya sarankan banget gitu ya. Free kok. Pakai Zoom kita supaya ada interaksi gitu ya. Kita akan bahas pertanyaan nomor 6 di Smart Business Map-nya. Tapi yang lebih penting lagi, teman-teman apalagi yang sudah belajar Smart Business Map di online-nya di business.id atau yang belum silahkan bisa cek, atau yang sudah pernah ikut Smart Business Map atau yang pengen ikut Smart Business Map nanti di bulan September silahkan. Tapi intinya adalah coba pelajari 12 pertanyaan itu, sebetulnya banyak sekali yang bisa kita perbaiki kalau kita paham 12 pertanyaan itu dan kita buatkan itu menjadi konsep yang kita berbisnis yang lebih komprehensif, sehingga nantinya gitu ya, dari situ saja sebetulnya sudah banyak ini PR-PR yang untuk memperbaiki, bukan satu faktor saja yang kita perbaiki, banyak faktor yang lain, karena tidak satu faktor yang akan membuat bisnis Anda sukses gitu. Nah, itu sih mungkin pesan terakhir saya, Raisa. Oke, baik Pak Budi, terima kasih. Jadi Business Planners udah ada ya Pak PR-nya malam hari ini aja udah ada PR-nya, yaitu bagaimana kita memahami potensi pasar kita dan mulai menyempit lagi nih ke kategorinya. Jadi buat Business Planners yang hari ini pertanyaannya belum kejawab, bisa banget dijawab lagi, nanti kita diskusikan malah ya Pak di sesi Business Forum di hari Minggu nih yang akan kita laksanakan di jam 19.30 dengan topik Why Do People Choose You. Jadi teman-teman yang mau belajar lagi, kita mau diskusi lagi, bisa ya ikut di Business Forum tersebut dengan klik link pada bio Instagramnya business.id ya, karena Business Forum ini gratis, jadi teman-teman gak perlu khawatir ada biayanya, bisa langsung ikut 1,5 jam, panjang banget waktunya, jadi bisa diskusi bareng Pak Budi juga nantinya. Oke, sampailah kita di penghujung sesi Business Q&A malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya nih, walaupun tadi siang masih baru pulang dari Malang nih, dapat ada juga investor yang datang, tapi tetap semangat ya Pak untuk isi di Business Q&A malam hari ini. Dan terima kasih ya Pak sudah memberikan insight-nya yang tentunya jadi banyak, jadi PR, jadi banyak pikiran nih buat business planner supaya lebih kokoh lagi nih untuk membangun bisnisnya. Oke, terima kasih banyak Pak Budi. Oke, terima kasih Raisa semuanya. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa di Minggu malam jam 7.30 di Business Forum. Business.id. Oke. Selamat malam Mbak Budi dan selamat beristirahat. Oke. Dan yang tinggal nih Business Planners yang yang sudah siap bisnisnya untuk dibenahi, yang mau mempelajari fundamental bisnisnya, mau fit dan bisnisnya nih sehat dalam segala prospek bisnis, bisa ikut ya di workshop SBM Advance, di mana teman-teman seperti yang tadi Pak Budi bilang akan menjawab 12 pertanyaan fundamental bisnis nih yang nantinya akan dikulik juga problemnya bisnisnya teman-teman untuk dijawab dengan 12 pertanyaan tersebut. Dan gak cuma dijawab aja ya, teman-teman juga pastinya akan disuruh praktek nih nantinya dengan 12 pertanyaan tersebut untuk menyelesaikan problem dalam bisnisnya. Catat tanggalnya di tanggal 18 sampai 19 September 2023, workshop SBM Advance akan kita laksanakan di Hotel Arya Duta Jakarta dan diajar langsung oleh Pak Budi Isman. Untuk info lebih lengkap dan pendaftarannya, teman-teman bisa langsung cek atau klik link pada bio Instagramnya business.id, atau mau tahu lebih detailnya dulu bisa langsung cek feed Instagramnya business.id ya. Kita ketemu lagi di Business Forum Minggu 27 Agustus pukul 19.30 atau setengah 8 malam bersama Pak Budi Ispan yang akan membahas Why Do People Choose You, di mana kita akan membedah bagaimana cara menarik perhatian target market dan memenangkan persaingan pasar. Dan juga kita akan melanjutkan nih bisnis Q&A malam hari ini yang dimana tadi kan kita sudah belajar pahami potensi pasar kita. Lanjutnya kita akan menciptakan nih bagaimana supaya market kita bisa memperhatikan produk atau bisnis kita. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikut Business Forumnya ya. Business Forumnya gratis, bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum ya.
Oke, untuk menyimak kembali rekaman dari Bisnis Q&A hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV-nya bisnis.id atau juga bisa cek di YouTube-nya bisnis.id. Bila bermanfaat dan bisa dipraktekkan, bisa langsung share dan juga like ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk download aplikasi bisnis.id di Play Store ataupun App Store untuk akses video gratis dari Business Forum dan kelas-kelas bersama expert yang cukup 1 kali investasi aja. Terima kasih Business Planner sudah jadi di Bisnis Q&A malam hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya dan selamat beristirahat. Kita jumpa lagi di next Business Forum di hari Minggu.